Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, salam jumpa kembali di Liseki Channel. Kali ini saya akan mengisahkan tentang pedang Kirompang dan keris Kidongkol, dua senjata pusaka milik SM Kartosuwiryo, sang proklamator dan imam besar DITII NII di Jawa Barat. Dua benda tersebut merupakan pusaka dari Nyi Radeningrum Ratnawulan, istri Prabu Atnawisena, seorang patih dari Prabu Siliwangi. Pada waktu Prabu Siliwangi didesak oleh Prabu Kian Santang supaya masuk agama Islam, beliau mengajukan syarat kepada Prabu Kian Santang agar ia dapat menunjukkan tanda bukti sebagai utusan untuk menyebarkan agama Islam. Persyaratan Prabu Siliwangi ini tidak dapat dipenuhi oleh Prabu Kian Santang, hingga Prabu Kian Santang kembali ke Mekah. Sementara itu, Prabu Siliwangi mengadakan perundingan dengan para senopatinya, terutama dengan Prabu Atnawisena. Baginda bermaksud untuk melakukan persembunyian dan melakukan sesuatu agar Pajajaran kembali menjadi hutan. Istri Prabu Atnawisena, Radeningrum Ratnawulan, dikecualikan dari perintah bersembunyi ini karena ia sedang hamil dan ia diperintahkan untuk melarikan diri beserta adiknya, Adna Panjunan, ke arah timur dengan menunggang seekor kerbau putih dan tidak jelas ke arah mana tujuan mereka. Kerbau putih berjalan menuju ke arah timur. Di desa Pangerengan, kerbau itu berhenti. Radeningrum turun dan beristirahat. Di desa itulah Radeningrum melahirkan. Radeningrum adalah seorang wanita yang gagah berani. Ia menjalani kelahiran bayinya itu dengan tangannya sendiri. Tali ari-ari bayi itu dibuat menjadi senjata dan diberi nama Kirompang. Sedang alat memotong ari-ari itu dibuat menjadi senjata dan diberi nama Kidongkol. Selanjutnya, lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Indrawilis. Senjata Kirompang diberikan oleh Radeningrum kepada adiknya Adna Panjunan. Senjata itu mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sedangkan senjata Kidongkol diberikan kepada putranya Indrawilis, dengan pesan agar senjata itu selanjutnya diberikan kepada keturunan-keturunan Indrawilis yang sulung. Pangeran Indrawilis kemudian kawin dengan seorang putri yang tidak dikenal dan memiliki 3 orang anak. Anak sulungnya diberi nama Ratnawulan dan setelah dewasa menikah dengan Mbah Dalem Wirabangsa, keturunan Prabu Sunan Rumenggong. Perkawinan ini kemudian menurunkan anak-anak dan cucu-cucu, sampai pada seorang ulama yang menyatakan pernah memiliki senjata tersebut, yaitu Raden Haji Uding Mujahidin dari Kecamatan Balubur, Limbangan, Garut. Lantas, mengapa kedua senjata menjadi milik Kartosuwiryo? Menurut salah seorang bekas Panglima DITII yang pada tahun 1961 kembali ke pangkuan RI, pedang tersebut semula milik seorang penduduk Kampung Bukasinah, Kecamatan Balubur, Limbangan, Distrik Leles, Garut. Si pemilik mengisahkan bahwa pedang tersebut berasal dari Rumenggong yang pernah bertahta di Balubur, Limbangan. Benda tersebut secara turun-menurun dijadikan sebagai pusaka salah seorang keturunan Sunan. Di kalangan penduduk masih mempercayai hal-hal mistis, yang menganggap benda itu memiliki khasiat dan harus dipegang oleh seorang pemimpin. Mantan Panglima DITII mengambil pedang itu dari pemiliknya dan menyerahkan kepada Kartosuwiryo. Sejak itu, pedang tersebut tidak pernah jauh dari Kartosuwiryo atau sekali-kali dititipkan kepada Respati, salah seorang kepercayaannya. Selain Kidongkol, di daerah itu juga masih ada sebilah pedang lagi yang bernama Kirompang dan berukuran sama dengan Kidongkol, dan keduanya merupakan saudara kembar. Masyarakat percaya bahwa bila pada suatu saat Kirompang dipertemukan dengan Kidongkol, orang yang berhasil mempertemukannya akan memperoleh kejayaan dan kemenangan dalam perjuangan, dan daerah Bubur Limbangan akan menjadi makmur. Terlepas benar tidaknya tentang cerita kedua senjata itu, tetapi ketika gerakan DITII dapat dipadamkan dan Kartosuwiryo dihukum mati, banyak beredar berita bahwa kedua senjata pusaka milik Kartosuwiryo itu memang menjadi kekuatan baginya dalam memobilisasi massa dan pengikutnya. Namun, menurut putra bungsu Kartosuwiryo yakni Sarjono, dua pusaka itu bukan senjata istimewa. Tidak bertuah sebagaimana anggapan masyarakat. Sarjono mengatakan mitos kesaktian Kartosuwiryo juga tidak terbukti. Anggapan itu menurut dia benar-benar keliru. Sebab
Buktinya Bapak mempan ditembak. Beliau dieksekusi, katanya. Menurut Sarjono, kepercayaan seperti ini membuat bangsa tidak bisa maju. Jadi, masyarakat harus diubah cara berpikirnya, supaya tidak terlalu percaya pada mitos-mitos.